sudah buat anak saya jelek kayak gini. Maksud ibu apa ya? Saya nggak tahu apa-apa loh, Bu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Kamu kan yang guna-guna anak saya. Kamu main dukun kan? Supaya anak saya seperti ini. Sumpah demi Allah saya nggak ngelakuin itu sama Indah. Ruli, ini udah apa ya Bu? Kok ribut-ribut begini? Anak ibu ini udah main dukun. Anak ibu sudah ngirim penyakit yang menjijikan ke tangan anak saya tuh. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Bu. Saya berani bersumpah. Ibu sabar dulu. Mungkin aja ini ada kesalahpahaman, Bu. Mungkin anak ibu memang sakit kulit beneran. Anak saya nggak mungkin kena penyakit kulit. Anak saya hidupnya bersih. Asal kamu tahu ya, ada orang pintar yang bilang, ini semua perbuatan kamu. Indah, saya sudah mengikhlaskan kamu. Saya berani bersumpah itu bukan saya yang melakukan. Saya nggak mau tahu ya, kamu harus bertanggung jawab. Jangan siksa anak saya, lepaskan guna-guna ini. Sumpah, Bu, saya nggak pernah melakukan apa-apa sama Indah, Bu. Ada apa ini? Ini Pak, anak Bapak ini main dukun. Anak Bapak ngirim penyakit untuk anak saya karena cintanya ditolak. Enggak, Kamu selalu bikin malu keluarga. saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Pak. Mau ditaruh di mana muka bapak? Pak, saya nggak pernah keluar apa-apa sama Pergi Indah, kamu Pak. dari sini. Pak, Pergi kamu. Bapak jangan Pak. Pak, saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Pak. Kamu itu bikin malu aja. Cinta ditolak kamu main dukun. Pak, saya nggak pernah melakukan apa-apa sama Indah, Bapak. Bapak. Sekarang pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pak jangan Pak. Biarin aja. Jangan Pak Ruli, jangan pergi. Anak kita itu sudah bikin malu kita. Pergi. Jangan Pak. Pergi. Ruli jangan pergi. Pergi. Ruli jangan pergi nah, Ruli. Cewa saya punya anak kayak gitu. Ah! Bengek lo ya? Gue ini pulang kerja, pengen istirahat, capek, pengen tidur. Tapi kalau lu batuk-batuk seperti itu, gimana gue bisa istirahat? Kenapa lu gak pergi aja dari rumah ini? Astagfirullahaladzim Pak. Tega sekali kamu Pak. Sudah lama lu gak bisa membahagiakan gue. Jadi lebih baik lu pergi aja dari sini. Gue mau nikah. Ayo. Daripada perempuan cagin. Bapak tuh kenapa sih? Bapak nggak pernah bisa sayang sama ibu. Ibu ini tuh istrinya Bapak. Dia loh yang cari uang buat kita dari aku kecil. Hei, lu lupa ya? Ini rumah Bapak. Rumah warisan dari orang tua Bapak. Kalian di sini cuma numpang. Jadi kapanpun gue mau usir, bisa. Ibu lu ini gak bisa mendidik anak-anaknya. Kalian anak-anak yang gagal. Jadi sebaiknya kalian pergi dari sini. Bapak keterlaluan. Bapak keterlaluan. Sekarang Bapak mau usir ibu, iya? Setelah apa? Setelah Bapak dapat kerja lagi jadi satpam. Bapak mau apa? Bapak mau nikah lagi, iya? Gue mau nikah lagi. Untuk apa gue hidup dengan perempuan penyakitan seperti ini? Kalau kalian tetap mau tinggal di sini, boleh. Tapi jangan tidur di kasur ini. Kalian praktikkan di sana. Bapak! Siapa dia, Pak? Kenapa? Ini pacar Bapak. Sebentar lagi kami akan menikah. Asal laki-laki nggak punya perasaan! Ngapain lu? Hah? Biarin aja. Biar Bapak ngelakuin apa yang Bapak mau. Daripada Ibu diusir. Dengar kan? Gue bebas ngelakuin apa saja. Kalian di rumah gue. Bukan rumah kalian. Bapak nggak bisa hianatin ibu, Pak.
Pak, jangan sama ibu, Pak. Ibu lagi sakit, Pak. Ibu cewek kesini. Gue bebas melakukan apa saja. Kalau kalian gak suka, kalian pergi dari sini. Mas, udah kita cari anginnya. Aku pusing sini. Gue juga pusing. Ayo. Bu, aku udah gak kuat, Bu. Aku benci sama Bapak, Bu. Sekarang kita harus pergi dari sini. Pergi kemana? Kita udah nggak ada uang. Sari ada uang sih, Bu. Ada gaji dari pabrik walaupun sedikit tapi lumayan lah. Daripada kita harus tinggal di sini sama Bapak. Disiksa terus lahir batin di sini. Ya, Bu. Aku juga akan cari kerja lagi. Yang penting kita sekarang pergi dari rumah sini. Iya, Bu. Yuk. Ya udah, terserah kalian saja. Ibu ikut. Kita tolong yuk. Ayo. Itu Bapak, yuk. Ah, Kakak, udah biarin aja, Kak. Itu balasan buat dia, Kak. Dia udah jahat sama kita. Ayo, tolong. Masih hidup nih. Masih hidup, ayo. Mataku, kenapa gak bisa melihat? Sapirul. Ah, udah, Kak. Nggak usah dipikirin, ah. Anggap aja Bapak udah nggak ada. Udah lah, Bu. Bu ngapain sih masih liatin Bapak? Ibu nggak ingat perlakuan Bapak sama kita kayak gimana? Iya, ibu nggak akan pernah lupa. Tapi kasihan kan bapak kamu. Dia jadi seperti ini sekarang. Ya itu akibat perbuatan Bapak sendiri, Bu. Bapak itu kena karma. Dia udah jahat sama kita. Pokoknya sekarang Ibu anggap kalau Bapak udah nggak ada. Ruli, biar bagaimanapun juga dia itu bapak kamu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, Rul. Ibu benar. Gimana pun dia bapak kita. Dia bukan Bapak aku. Ruli, Dufan. Ibu mau ketemu bapak sekarang juga. Bu, Bu, Ibu tahu kan? Bapak itu kecelakaan gara-gara boncengin cewek, Bu. Udah, Bu, Ibu gak usah pergi ke situ. Ibu gak perlu lihat Bapak. Ibu kan juga sakit. Kita doain aja supaya Bapak nggak kenapa-napa. Ya. Kamu tidak merasa itu keturunan karena kamu tidak bisa mengampuni ayah kamu, akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan keturunan, malah saya ingin mengembalikan keluarga saya, jadi saya ingin dipandang sama orang lain dengan saya kerja keras. Apapun yang saya lakuin dengan kerja saya, dengan yang sekarang saya usaha saya jalanin, saya mau buktiin ke mereka-mereka itu yang dulunya saya gimana, sekarang inilah saya dengan hasil kerja keras saya. Semoga Bapak lihat, aku sudah jadi kerja kantoran. Dan dia nggak bisa lagi hina aku dan ibu aku. Mana aja sama ibu kamu? Nggak pernah kelihatan. Kasihan bapak kamu, sekarang udah nggak melihat. Iya tuh.
Itu balasan buat dia, Bu. Ibu tahu kan apa yang telah dia lakukan sama saya dan ibu saya. Saya udah nggak peduli lagi sama dia, Bu. Ya udah, Bu. Saya mau kerja. Sekarang saya kerja kantoran. Jadi staf pergudangan. Alhamdulillah ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Apa yang kamu ceritakan memang benar. Dan saya ingin mengkorek lagi bahwa ternyata ada fakta. Saya melihat karena faktor ekonomi yang tidak cukup. Itu yang saya lihat. Kami mendapat laporan dari distribusi unit. Kalau barang-barang di gudang jumlahnya tidak sesuai. Dan perusahaan mengalami kerugian sangat besar. Ada oknum yang bermain curang di gudang. Masalah itu saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya tahu kerja kamu jujur dan bagus. Tapi manajemen sudah sepakat untuk memulai divisi yang baru bersih di unit gudang. Dan kami sudah sepakat untuk mem-PHK beberapa karyawan. Dan salah satunya adalah kamu. Saya di PHK, Bu. Bu, saya apa? Itu sudah keputusan resmi dari perusahaan. Bu, saya udah bekerja baik di sini, Bu. Selamat siang. Tapi, Bu. Mas! Kenapa gue selalu apes? Gue selalu sial. Kenapa? Ruli, istighfar. Kamu itu harus sabar. Sabar apa sih, Bu? Aku udah cari kerja sana sini, Bu. Gak ada yang terima aku. Aku gagal, Bu. Gak guna. Gak bisa bahagiain Ibu. Nggak boleh bilang kayak gitu, Ruli. Ibu juga mau kalau kamu itu sholatnya di masjid, nak. Minta sama Allah agar rezeki kamu itu terbuka. Dan yang terpenting, kamu juga sedekah, nak. Agar Allah semua permudah urusan kamu itu. Dan yang terpenting, kamu itu maafin bapak kamu. Enggak, Bu. Aku gak akan pernah maafin Bapak. Kita itu sebagai umat harus saling memaafkan. Allah aja maha pemaaf. Masa kita sebagai umatnya tidak mau memaafkan? Udah dimaafin Bapak ya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha, serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampunannya. Insya Allah kehidupanmu akan lebih baik dan dibukakan pintu rezeki. Iya, Pak Ustadz. Saya sangat menyayangi ibu saya. Alhamdulillah, anak yang mencari rezeki untuk kebahagiaan orang tuanya, Allah akan memudahkan setiap langkahnya. Dan ayah kamu gimana? Pak Ustadz kan tahu sendiri tabiat Bapak seperti apa. Saya masih belum bisa, Pak, memaafkan Bapak saya. Sebesar apapun dosa yang dialami oleh ayahmu, kamu harus dengan ikhlas memaafkannya. Kamu akan berdosa apabila kamu tidak mau memaafkan kesalahan ayahmu sendiri. Nah, kamu harus percaya kepada yang Sang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, setiap orang kelak nanti dosa-dosanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan tugas kamu memaafkan kesalahan orang tuamu. Tapi saya masih belum bisa, Pak. Berdoalah untuk ayah kamu. Berdosa apabila kamu mengabaikannya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruli, kamu mau ikut kita pulang nggak? Iya, Kak. Gimana kalau kita bareng pulangnya? Iya, Bu. Iya. Jadi sebelum kalian pulang, jangan lupa besok nih persiapan untuk mengaji. Ya, Pak Ustadz. Iya, baik Pak Ustadz. Insya Kembali Allah. lagi jangan lupa. Nggak akan lupa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Bapak? Bapak? Memang sudah sebulan ini Pak Hardi sering datang sini dan belajar mengaji kepada saya. Alhamdulillah. Saya mendengar suara istri dan anak-anak saya, Pak Ustadz. Apa mereka ada di sini, Pak Ustadz? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mereka ada di sini, Pak Hardi. Pak Ustadz, saya pulang saja, Pak Ustadz. Saya nggak pantas di sini, Pak Ustadz. Saya malu ketemu mereka, Pak Ustadz. Pak, jangan pergi, Pak. Pak, jangan pergi, Pak. Bapak. Mak. Maafkan Bapak, anakku. Maafin Bapak sudah seperti ini. Maafin Ruli juga ya, Pak ya. Ruli banyak salah sama Bapak. Enggak, Pak. Maafin Sari juga ya, Pak. Sari banyak dosa sama Bapak. Kamu gak ada salah, Sari. Bapak yang salah, Sari. Romlah. Mana Romlah? Apa dia tidak mau ketemu sama Bapak? Bapak ini ibu. Maafkan Bapak, Romlah. Nggak ada keburukan yang benar-benar abadi. Kalau kita mau bertobat, Allah pasti akan membukakan jalan. Maaf saya kepada Bapak dan Bapak yang sudah berubah menjadikan kami keluarga yang utuh kembali.